kes dera dan bunuh seorang gadis di Kampung Binjai, Kemaman, Terengganu 26 April lalu. Mahkamah Session Kemaman melanjutkan tahanan reman selama seminggu terhadap 4 sekeluarga yang disyaki mendera gadis berusia 22 tahun itu sehingga mati. Kasih ibu sepanjang masa, kasih ayah sepanjang jalan, dan kasih anak sepanjang. Dalam kisah ini, ungkapan tersebut akan kita ubah menjadi kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang hidupnya, dan kasih ayah sepanjang jari kukunya. Begitulah kira-kira ungkapan yang tepat pada peristiwa pilu yang akan Mia ceritakan kali ini. Sebuah kisah yang mengingatkan kita bahwa di luar sana banyak siluman berkedok keluarga. Cerita yang Mia rangkum dari berbagai media dan menyajikannya sebagai alur cerita. Semoga dapat dengan mudah untuk dimengerti. Suatu hari di bulan April tahun 2016, seorang pria paruh baya bernama Anwar Yusof berusia 50 tahun sedang menghadapi cobaan. Manakala melihat putrinya yang sedang terbaring lemah tak berdaya, seolah sedang menghadapi kematian, di rumah mereka yang beralamat di Batu Lima, Binjai, Kemaman, Terengganu. Rumah inilah yang ditinggali Anwar bersama istri keduanya dan ketiga anaknya. Anwar bekerja sebagai seorang mekanik. Pernikahan pertamanya dengan seorang wanita keturunan Cina mualaf dan memiliki 2 orang anak. Yang pertama identitasnya tidak dipublikasikan, sedangkan anak kedua bernama Siti Hajar Anwar. Setelah si bungsu lahir, Anwar dan istri pertamanya memutuskan untuk berpisah. Setelah perceraian itu, istri pertama Anwar tinggal dan menetap di Pulau Pinang, sedangkan Siti Hajar dan ayahnya tetap tinggal di Batu Lima. Dan tak lama kemudian, Anwar menikah lagi dengan seorang wanita muda bernama Murni Ahmad yang usianya terpaut 15 tahun lebih muda darinya. Dari pernikahannya itu, mereka dikaruniai 2 orang anak, masing-masing yaitu Siti Sarah Anwar dan si bungsu Amir Sarif Anwar. Keduanya menjadi adik tiri Siti Hajar Anwar. Berarti sekarang di rumah sempit itu tinggal Anwar dan istrinya serta 3 anak mereka. Tetangga melihat keluarga Anwar layaknya warga lain yang berkelakuan wajar sih, seperti sering menyapa tetangga, mereka juga mau berinteraksi, dan lain-lain. Pokoknya nggak ada masalah, begitu kata tetangga. Namun rupanya ada kebrutalan yang terjadi di balik pintu yang selalu tertutup rapat. Rumah ini jadi saksi bisu kekejaman beberapa ekor manusia. Lantas, ekor siapa yang Mia maksud? Tanpa mengurangi rasa bela sungkawa, kisah ini kuceritakan sebagai pembelajaran pentingnya bersosialisasi pada tetangga dan masyarakat, agar kejadian serupa tidak perlu terulang di kemudian hari, baik untuk keluarga kita sendiri maupun orang lain. Ini adalah peringatan buat kita semua sebagai manusia yang berakal, bahwa tak semua manusia bisa dianggap manusia. Kejadian bermula pada tanggal 26 April tahun 2016. Anwar Yusof melapor pada aparat desa bahwa anaknya Siti Hajar telah meninggal dunia. Rupanya sejak kemarin konsentrasi Anwar tertuju pada Siti Hajar anaknya yang terbaring lemah di atas kasur. Beberapa saat kemudian, warga berdatangan dan terkejut melihat kondisi almarhumah. Merasa ada yang aneh manakala melihat tubuh Siti Hajar yang sangat kurus. Padahal gadis berusia 22 tahun itu masih terlihat segar bugar beberapa bulan lalu. Si bapak kandung berdalih putrinya itu sakit demam panas. Namun warga menyuruh Anwar untuk melapor ke polsek setempat agar mendapat laporan kematian yang jelas untuk almarhumah. Nah, singkat cerita, Anwar bersama istrinya mendatangi polsek Kemaman dan melaporkan bahwa putri mereka meninggal dengan wajar atau normal. Setelah mendapat laporan ini, petugas mengunjungi rumah duka dan sama seperti warga lain, petugas kepolisian dibuat melongo dengan kondisi jasad. Desas-desus kematian Siti Hajar Anwar yang tidak wajar membuat warga menjadi curiga ada konspirasi jahat di balik kematiannya. Bagaimana tidak, setelah jasad itu dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi, inilah hasilnya. Siti Hajar telah berusia 22 tahun saat kejadian terjadi di tahun 2016.
Namun, berat tubuh yang dimilikinya hanya sebanyak 18 kilo saja, yaitu berat idealnya anak yang berusia 4 tahun. Dan yang lebih parah lagi adalah banyak luka bekas gigitan manusia di sekujur tubuhnya. Dalam pemeriksaan itu, bekas gigi yang tertanam di tubuhnya diduga bukan hanya satu orang saja, melainkan ada beberapa model gigi manusia lainnya yang menancap dengan jelas. Nah, bagaimana mungkin kematiannya dianggap wajar? Mana yang ngomong adalah bapak korban sendiri. Selain itu teman-teman, di tubuhnya terdapat luka kotor akibat infeksi bakteri. Banyak kuman di tubuhnya termasuk di organ vital. Ini berarti gadis muda berbobot 18 kg itu disiksa dan dibiarkan kelaparan hingga berbulan-bulan. Setelah hasil otopsi itu, dengan yakin akhirnya tanggal 1 Mei tahun 2016, atau selang 4 hari semenjak korban meninggal dunia, ayah kandung dan ibu tiri korban dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dan dipastikan merekalah terduga utama sebagai pelaku pembunuh Siti Hajar. Dari proses investigasi keduanya, membuat pelakunya jadi bertambah. Rupanya adik-adik tiri korban ikut diborgol dan dimasukkan ke jeruji besi. Kini lengkap sudah, keempat anggota keluarga itu telah ditahan, namun dalam kurungan yang berbeda. Seiring berjalannya waktu, pemeriksaan pada tubuh korban mulai menemukan fakta-fakta baru. Antara lain, ada 36 bekas gigitan manusia tersebar. Ada yang di bagian belakang badan, di bagian depan badan, tangan, hingga kakinya. Salah satu saksi berkata bahwa adik-adik korban terpaksa ikut memukul kakaknya karena suruhan orang tua mereka. Pada salah satu kejadian, ketika adiknya ingin makan, si ibu bapak mereka malah menyuruhnya untuk memukul Siti Hajar dulu, baru mereka boleh menyantap hidangan yang ada di meja. Jadi, ketika Siti Hajar meringis kesakitan, kedua adiknya malah makan dengan lahap. Mendengar ini, jelas kita sebagai kaum wanita merasa jijik banget ya sama Murni Ahmad. Kira-kira waktu dia dilahirin dulu, dilepeh apa dikeluarin bareng dahak? Setelah selesai diotopsi, jenazah Siti Hajar Anwar dimakamkan di Tanah Pekuburan Islam Kuala Kemaman pada tanggal 30 April tahun 2016. Setelah terungkapnya siksaan yang dialami korban sebelum meninggal dunia, serta kedua adik kandung namun lain ibunya dijadikan tersangka. Keempatnya akan menghadapi pasal 302 terkait pembunuhan berencana, dan hukum maksimal akan menghantui mereka, yaitu hukuman gantung. Setelah mendengar putrinya meninggal di tangan mantan suami yang sekaligus ayah kandungnya, ibu kandung korban mendatangi lokasi tempat pelaku ditahan dan berteriak dengan sumpah serapahnya. Ia merasa kecolongan mengira anak gadisnya tumbuh baik bersama keluarga sang ayah. Rangkaian persidangan membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu 5 tahun. Tepatnya pada tanggal 28 Agustus tahun 2021, Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu yang diketuai Datuk Zainal Azman Abdul Aziz telah menjatuhkan hukuman gantung sampai mati pada Anwar Yusof dan Murni Ahmad sang istri. Sedangkan untuk kedua adik korban yang saat kejadian masih di bawah umur, mereka dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Mereka hanya mengikuti suruhan orang tua mereka dan tidak ada sepenuh hati untuk mencederai sang kakak. Pada sidang putusan, sepasang suami istri itu bisa lolos dari tiang gantungan setelah pengadilan banding meringankan hukuman mati mereka menjadi hukuman penjara maksimal yaitu 40 tahun. Majelis hakim yang beranggotakan 3 orang yang terdiri dari Hakim Datuk Hadaria Syed Ismail, Datuk Ahmad Zaidi Ibrahim, dan Datuk SM Komati Supiah menguatkan hukuman terhadap Anwar Yusof dan istrinya Murni Ahmad. Jadi, Ketua Majelis Hakim membatalkan hukuman mati yang dijatuhkan pengadilan tinggi kepada pasangan tersebut dan menggantinya dengan hukuman penjara 40 tahun. Serta memerintahkan mereka untuk memulai hukuman penjara sejak tanggal penangkapan mereka, yakni di tanggal 26 April tahun 2016. Nah teman-teman, begitulah kisah tragis dari Siti Hajar Anwar yang meninggal di tangan ayah kandungnya sendiri. Lantas bagaimana pandangan kalian tentang peristiwa ini?
Mari kita luangkan waktu untuk berdoa agar Siti Hajar binti Anwar dapat dilapangkan kuburnya dan diampuni segala dosa-dosanya. Kalau gitu, Mia undur diri dulu. Mohon maaf banget jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.